perlindungan kami Tuhan. You are my hiding place. Kami mengaminkan kata-kata ini dari firman Tuhan. Ketika Daud ada di dalam persembunyiannya dan dia berkata kepada Tuhan, Yahweh Engkau Tuhan tempat perlindunganku. Apapun daripada kita, siapapun daripada kita yang sedang mengalami situasi apapun, yang sedang menekan kita, yang sedang membawa kita di dalam kegentaran, kita bisa berkata seperti Daud berkata, Engkau adalah Tuhan tempat perlindunganku. Tidak hanya tempat perlindungan tetapi tempat persembunyianku. Engkau menutup kami seperti Raja Wali dengan kepak sayapnya. Engkau Tuhan adalah tempat persembunyian kami. Ketika kami takut, ketika kami tidak yakin dengan apa yang terjadi di luar sana, kami mau katakan bahwa kami yakin dan percaya di dalam Tuhan semesta alam, El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Terima kasih Bapa. Engkau tempat perlindungan kami. Jika ada yang datang beribadah pada pagi hari ini, engkau sedang ketakutan, karena masalah ekonomi, karena masalah sakit penyakit, karena masalah apapun yang ada di sekeliling kita. Engkau bisa berkata kepada Tuhan, yang El Shaddai itu, yang Maha Kuasa itu, Tuhan Engkau adalah tempat perlindungan dan persembunyian bagiku. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan suatu hati yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan berkata, apabila Roh Kudus ada di dalam diri kami, maka kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu ada di dalam hati kami. Ketika badai menerpa, ketika terjadi apapun, Roh Kudus di dalam diri kami menenangkan kami. Dan kami belajar untuk berpegang kepada kehendak Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah kami mendengar firman Tuhan dengan damai sejahtera, dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita yang bukan datang dari dunia ini tetapi datang daripada tempat yang maha tinggi. Sehingga firman yang kami dengar itu tumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang percaya, bersukacita, sudah dipenuhi kasih agape daripada Tuhan yang tanpa batas itu. Kami berkata kepadamu Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, dan kami nantinya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Shalom semuanya. Haleluya. Saya bersyukur. Terima kasih untuk tim worship yang sudah melayani. Bagaimana? Tadi lagunya bagus ya, cuma mungkin karena berbahasa Inggris jadi kayaknya naiknya agak-agak masih baca-baca dulu ya. Mudah-mudahan lagu itu bisa dinyanyikan berkali-kali di jemaat ini, di tempat kita, supaya bisa terus menguatkan kita ya. Lagu itu sangat bagus. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Dan mungkin udah banyak lagu-lagu di masa lalu yang juga berkata-kata hal yang sama, tetapi ada anggur baru, ada urapan baru di dalam lagu itu. Jadi saudara nanti pulang bisa dengar lagu-lagu itu dari Symphony Music. Saya sangat diberkati dengan lagu tersebut, dan setiap kali ada masalah saya bilang sama Tuhan, Tuhan tempat perlindungan saya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya mungkin jarang datang di sini, paling 1 bulan, kadang-kadang suka ketemu 2 kali ya. Saya melayani Tuhan tidak hanya di sini. Sebagian besar dari saudara tahu bahwa saya melayani Tuhan juga di sebuah yayasan lain, Yayasan Heli Vida Indonesia. Kami melayani di Indonesia, di Palu, di Sulawesi Tengah, dan di Papua dengan menggunakan helikopter. Saudara-saudara, saya baru balik dari Papua 2 minggu lalu dan dari Palu. Saya 10 hari di Papua,
salah satu hal yang saya mau sampaikan berkaitan dengan lagu yang tadi, saudara-saudara. Mungkin saudara ingat ya, bahwa Februari lalu ada seorang pilot Susi Air yang diculik dan pesawatnya dibakar. Sampai hari ini di seluruh daerah pegunungan Papua itu dinyatakan merah ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kondisi orang-orang yang ada di sana mengenai gerakan KKB yang ada di sana, saudara-saudara. Tapi kami masih terbang melayani. Setiap kali kami mau terbang melayani area yang ada di sekelilingnya, kami harus memutar jauh. Dan sesuai dengan lagu dan firman Tuhan yang ada melalui lagu tersebut, saudara-saudara, Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera. Naik helikopter atau naik pesawat bisa ditembak. Jadi halangannya sekarang bukan cuma cuaca yang buruk kalau mau terbang dengan helikopter, tetapi halangannya juga sekarang adalah kita nggak tahu. Bisa-bisa saja disergap karena area-area kita nggak tahu di mana orang yang bersembunyi. Tetapi saudara-saudara, ketakutan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan yang dari Tuhan. Saya belajar sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saudara, saya bilang saya melayani Tuhan. Hampir 20 tahun saya melayani di Yayasan Helifida Indonesia. Ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mengasihi Papua. Saudara tahu kasih sama mengasihi itu harus diuji. Benar nggak sih dia benar-benar mengasihi? Ditarik-tarik, benar nggak sih hatinya benar-benar mengasihi? Saudara, kalau seandainya saya nggak bilang sama Tuhan dan Tuhan nggak memberikan kekuatan kepada saya dan tim kami, rasa-rasanya pengen pulang dari Papua. Rasa-rasanya nggak mampu. Karena apa? Karena setiap hari saudara-saudara, setiap hari kita harus bergumul. Nggak cuma bisa nolongin orang. Enak sih kalau nolongin orang. Di Jakarta kita nolongin orang rasa-rasanya hal yang biasa. Ya, tapi nolongin orang dengan taruhan nyawa bisa melayang, itu levelnya beda. Nolongin orang dengan harus mengorbankan sesuatu yang kita anggap kita bisa pertahankan, itu levelnya beda. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita untuk melihat bagaimana Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu mengajak kita untuk melihat apa, kualitas apa, karakter apa, ya. Saya 20 tahun melayani di Helifida, di sini 24 tahun saudara-saudara, kita diuji karakternya. Kita bisa tetap baik dengan saudara kita enggak? Kita tetap bisa lemah lembut dengan saudara kita enggak? Jadi ketika kita bicara tentang, ini udah hampir minggu ke 1, 2, 3, 4, 5, kita bicara tentang buah roh saudara-saudara ya. Kalau kita bicara tentang buah roh, maka ayatnya sudah hafal semuanya. Kira-kira ada yang tahu ayat ini ada di mana? Galatia 5 ayat berapa? Ayat berapa? Jangan Kak Odi lah yang jawab ya. Sisi sebelah sini mungkin yang jawab. Pak Andre kira-kira? Ayat berapa? Ayat 10. Oke. Bu Markus? Ayat 22. Tepuk tangan untuk semua ya. Nggak cuma buat Bu Markus saja. Soalnya kalau Bu Markus ini adalah benteng. Kalau dia aja nggak tahu bahaya kita ya. Ya, saya bersyukur. Oke, baik. Jadi ayat ini menjadi bagian yang akan kita pelajari ya untuk minggu-minggu ke depan ini. Jadi saya akan recap sedikit mengenai. Jadi buah roh itu hanya satu ya, amin. Buah roh itu hanya satu, bukan ada 9, ada satu. Nah, ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, maka buah roh yang satu itu akan bertumbuh dalam, biasanya di dalam dunia teologi dikatakan satu buah tapi ada 9 rasa. Ya, satu buah ada 9 rasa. 3 rasa yang pertama, kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu adalah rasa antara hubungan kita dengan Tuhan. 3 lagi yang berikutnya yang adalah kita bilang dengan apa? Panjang sabar, kemurahan hati, dan kebaikan itu berhubungan dengan sesama manusia. Nah, di bagian yang kedua ini kita udah bicara tentang bagaimana buah roh dengan karakter kita terhadap Tuhan. Lalu dengan buah roh yang rasanya 3 ini dengan karakter kita terhadap sesama manusia. 2 minggu lalu pasti saudara sudah dengar tentang kesabaran. Lalu kemudian yang saudara sudah dengar tentang kemurahan hati. Hari ini kita akan bicara tentang kebaikan. Bilang sama kiri dan kanan, kebaikan.
Goyang-goyang lagi kebaikan. Haleluya ya, kebaikan. Jadi kita akan bicara tentang kebaikan. Boleh tim multimedia, adik-adik saya yang di sana tampilkan slide yang pertama saja dulu. Nah, ini bukan bahasa datang dari dunia luar yang jauh ya. Saudara-saudara, agathosune itu adalah bahasa Yunani atau Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru itu original teksnya adalah bahasa Yunani. Jadi kalau saudara membaca kebaikan di dalam Alkitab kita dalam bahasa Inggris ditulisnya goodness, maka di dalam teks aslinya ditulis agathosune. Bilang sama kiri kananmu agathosune. Ya, ini kayak bahasa-bahasa Jepang gitu ya. Kayak bahasa-bahasa Jepang ya. Mungkin saudara kayaknya agak familiar ya. Karena dari kata ini itu diambil kata dasarnya dari agato dan banyak perempuan namanya Agatha. Ya, biasanya Katolik. Agatha artinya baik, kebaikan. Tetapi agathosune itu adalah tambahan di kata di belakang ada tambahan sunenya, maka artinya apa? Kualitas dari kebaikan itu. Saya ulang lagi, kalau agato atau Agatha mungkin yang lebih familiar buat kita, itu adalah baiknya, tetapi sune ditambahkan akhiran sunenya, maka akan memberikan penekanan kualitas kebaikan itu. Banyak berbuat baik, betul, oke? Tetapi kualitas kebaikannya sampai mana? Itu agathosune. Dan itulah yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 yang Tuhan ingin kita mengerti. Oke? Ya, kita udah sering membaca ayat ini. Udah kebaikan, lalu kemudian kelemah lembutan, ya, yang berikutnya yang ke-7, lalu yang ke-8 itu, apa yang ke-8 buah roh yang rasanya ke-8? Kelemah lembutan, penguasaan diri gitu ya. Nah, nanti saudara bisa baca. Nah, agathosune ini kita akan pelajari supaya kita bisa lebih mengerti apa sih sebenarnya yang Tuhan maksudkan ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Jadi Paulus nggak sembarangan milih kata ya. Sekali lagi saudara-saudara, kalau Tuhan mengilhamkan kepada seorang Paulus, maka kata yang dipilihnya itu nggak sembarang kata. Di dalam teks Alkitab Perjanjian Baru kita di dalam bahasa Yunani ada 107 kali kata agathosune ini dipergunakan. Nanti kita akan baca 3 ayat lainnya bersama-sama. Tetapi apa sih sebenarnya artinya agathosune ya? Sebelum kita lihat apa eksekusi, apa perbuatan yang kita perlu lakukan, setelah kita mengerti, kita coba cek dulu artinya agathosune itu apa. Kalau tadi dibilang kebaikan, maka kalau kita terjemahkan agak panjang, di sini saya ambil kesimpulan dari beberapa tulisan adalah yang tertulis yang di bawah ini. Saudara bisa baca yang di bawah tulisan agathosune ini? Oke, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kebaikan yang mendidik dan menyela. Amin. Bilang sama kiri kanan, agathosune kebaikan yang mendidik dan menyelamatkan. Kurang keras. Baik ya. Kebaikan yang mendidik dan menyela. Amin ya. Kenapa? Karena begini. Karena yang baik di dunia ini nggak cuma orang Kristen, iya nggak? Iya, ada banyak orang di luar sana juga baik. Nggak perlu dia Kristen, bahkan kalau dia ateis sama sekali. Saya punya banyak teman orang ateis, khususnya yang ada di Eropa. Mereka nggak percaya sama Tuhan, tetapi soal baik, dia jauh lebih baik dari saya mungkin, atau dari yang saya kenal, yang ngakunya sebagai orang Kristen. Kalau soal kelemah lembutan, ini masih dalam part daripada buah roh. Ada nggak yang lebih lemah lembut dari Paparda? Coba ya, pendeta kita. Ada nggak? Ada banyak yang nggak percaya Tuhan. Bahkan bos, kadang-kadang, kok bos gua kayaknya lebih asik nih daripada bokap gua gitu ya. Iya, kadang-kadang begitu. Jadi, apa yang diberikan oleh dunia itu nggak selevel dengan firman Tuhan yang Tuhan taruhkan. Oleh karena itu, makanya kebaikan-kebaikan apapun itu nggak bisa menyelamatkan. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan itu diukur berdasarkan ukuran manusia. Dan kebanyakan orang baik di dunia ini
Mungkin lebih dari 3 miliar orang yang hidup di dunia ini berbuat baik, berbuat sangat baik bahkan supaya dia bisa diselamatkan atau supaya dia bisa masuk surga. Tetapi kita berbuat baik, inilah level yang berbeda. Inilah level agatosune yang kita harus pegang dalam diri kita. Inilah level yang membedakan kenapa kehidupan saya, kebaikan yang ada di dalam diri seorang Kristen yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, itu terminologi istilahnya kata yang dipakai oleh firman Tuhan adalah agatosune. Bukan cuma sekadar kebaikan, tetapi kebaikan yang mendidik dan menyelamatkan. Kalau saudara hari ini semua sudah berbuat baik, tepuk tangan buat saudara, top. Tetapi kalau saudara mau masuk di dalam level yang Tuhan inginkan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, maka levelnya harus naik. Dari kebaikan yang tadi harus menjadi agatosune. Amin. Ya, supaya apa? Supaya itu membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Sehingga orang yang baik tetangga kita, orang yang baik teman kerja kita, orang bahkan saudara-saudara kita misalnya di kampung, saudara-saudara kita di kota lain, mereka bisa bilang, kamu itu punya kebaikan yang beda, ya. Kamu punya, ketika saya dekat dengan kamu, saya bisa merasakan ada kebaikan yang berbeda. Nah, kemungkinan besar atau pastinya ya, kalian punya agatosune itu. Orang lain bisa baik juga sama mereka. Tetapi kebaikan anak-anak Tuhan adalah kebaikan agatosune. Amin? Ya, oke. Nah, sekarang saya tampilkan dulu beberapa slide. Jangan-jangan si Kak Carter ngomongnya ke Papua ada helikopter. Nggak pernah gue lihat helikopternya. Ini gue pameran dikit ya. Ya mudah-mudahan seneng gitu ya. Oke, kita tunjukin dulu gambar-gambar. Wah, udah kayak Sanana Gusmao ya gue ya. Udah jenggotnya panjang, putih gitu ya. Nah, ini kami terbang. Saya kemarin terbang 3 hari berturut-turut setiap pagi sampai siang untuk melakukan beberapa penerbangan. Salah satu penerbangan yang saya lakukan dengan pilot saya ini, Matt Musi. Ini kami terbang untuk memeriksa sebuah airstrip atau sebuah landasan pacu. Karena di Papua itu kalau mau mulai membangun bandara itu nggak bisa langsung dibangun bandaranya. Mereka butuh helikopter. Dan seringkali helikopter yang dipakai adalah helikopter kami karena kami bekerja sama dengan sebuah yayasan misi lainnya yang menggunakan pesawat fixed wing yang lebih besar. Itu namanya yayasan MAF, Mission Aviation Fellowship. Nah, kami terbang dulu untuk memeriksa. Gunanya apa sih Kak? Gunanya apa sih Bang bikin airstrip ini? Supaya apa? Nanti kalau airstripnya jadi, bandaranya jadi, bisa dilandasi oleh pesawat-pesawat yang lebih besar, maka pesawat bisa membawa bahan bangunan. Pesawat bisa membawa benda-benda material untuk membangun landasan itu. Yang akhirnya nanti akan dibangun gereja di sana. Akan dibangun tempat ibadah di sana. Yang nantinya dibangun tempat fasilitas kesehatan. Jadi airstrip yang ada di sini itu dibangun oleh kami. Kalau saudara lihat banyak penerbangan-penerbangan yang ada dilakukan di pegunungan-pegunungan Papua, mungkin penerbangan itu nggak mengakui bahwa kami yang melakukan survei dan meletakkan dasar-dasar daripada landasan itu. Tetapi saudara bisa berbangga. Saudara bersaudara dengan saya di gereja ini, kita investasinya besar di Papua. Dan siap untuk menuai. Amin? Saudara siap menuai dengan saya bersama-sama di Papua? Iya, gue sih kecil-kecil pendek, tapi gue nanam banyak di Papua. Ya. Dan saya ingin saudara-saudara saya ikut berdoa supaya kita bisa menuai di Papua, di Indonesia dengan lebih banyak lagi. Ya. Kalau saudara mau naik helikopter, harus jadi misionaris dulu. Kalau nggak jadi misionaris, saudara naik angkot saja ya. Oke, tega banget sih lo Kak. Iya, helikopternya dipakai untuk pelayanan. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira gambarnya lah ya. Ini belum jadi, itu becek-becek saudara-saudara. Untung saya nggak pakai sepatu putih saya Nike ini. Kalau naik pasti becek semuanya gitu ya. Jadi kita datang di sana, saudara bisa lihat itu ada awan-awan ya. Ada awan-awan yang menutupi. Dan itu elevasinya sampai 8.000 kaki saudara-saudara. Itu tinggi. Tinggi, jadi orang bangun landasan pacu ini di atas ketinggian hampir 9.000 kaki di atas tebing. Dan kalau seandainya waktu mau pulang nih, itu awannya udah naik, udah tutup semua gunung-gunung itu. Udah deg-degan juga nih. Aduh, bisa keluar nggak ya? Karena helikopter tuh nggak bisa nembus awan saudara-saudara. Maksudnya awan tebal terus kita tembus nggak bisa. Nah, kita harus nyari lobang namanya. Wah, tiba-tiba ketutup. Wah,
Pas lagi ambil foto-foto begini ketutup. Terus ya udah berdoa, Tuhan, gue nggak mau tinggal di becek-becek ini gitu ya. Gue bukan yang biasa tinggal di sini, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau terpaksa nggak apa-apa. Kalau nggak terpaksa, Tuhan bawa gue keluar. Puji Tuhan, akhirnya ada lubang bisa keluar. Oke? Ketika kami datang, slide yang ketiga. Nah itu, disambut sama warga yang ada di sana, saudara. Tenang Pak, yang di belakang ada tombak itu bukan buat nombak saya, saudara-saudara. Di tempat ini, nama kampung ini adalah Unggul Pelek. Saya tanya sama yang pemimpin di situ. Pak, kok Unggul Pelek ya? Kayaknya kedengaran seperti bahasa Indonesia. Nggak mungkin bahasa di daerah Papua ada kata unggul gitu ya. Terus dia bilang, Pak, unggul itu bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah yang ada di sana, yang artinya adalah kepala. Oh, oke, kepala. Wah, kayaknya artinya menyenangkan nih didengar ya. Terus saya tanya lagi, lalu peleknya artinya apa? Peleknya. Bukan pelek kayak pelek ban, di ban itu ya. Pelek pakai G. Kalau pelek itu adalah, pelek itu, dia mau mulai ketawa gitu ya. Kalau pelek itu dipisahkan. Jadi artinya apa? Kepala yang dipisahkan. Jadi tempat ini dulu adalah tempat kepala-kepala perang suku yang dipotong-potong kepalanya terus ditaruh di atas ini, saudara-saudara. Jadi ini tempat perang-perang suku, palanya dipotong. Saudara tahu ya kalau orang perang ya, orang yang nggak kenal, bahkan orang yang ada di kota, berantem itu pakai potong-potongan. Di sini potong kepala, lalu kepalanya ditaruh di tempat ini, di atas daerah landasan pacu ini. Tetapi atas kebaikan Tuhan, Injil bisa masuk di sana, mereka nggak potong-potong lagi kepala. Tetapi dibangunlah landasan ini. Dibangunlah landasan ini supaya kehidupan rohani mereka, kehidupan, kesehatan mereka, pendidikan mereka bisa dilayani. Inilah yang saya bilang, seberapa berat tantangannya, saya nggak mau mundur Tuhan. Sampai saya lihat kemuliaan Tuhan benar-benar dinyatakan di atas tanah Papua. Takut nggak? Takut saudara-saudara. Datang ke tempat ini bisa dikelilingi. Kalau kami mau turun di suatu tempat, kami harus circling 3 kali. Untuk apa? Untuk lihat ada orang bersenjata nggak? Ada orang bersenjata nggak? Tetapi melakukan perbuatan ini, melakukan perbuatan kebaikan ini, saya naikkan lagi. Melakukan perbuatan agatosune ini. Kebaikan yang mendidik dan menyelamatkan. Kita membangun ini supaya pendidikan bisa masuk di sana. Kita membangun ini supaya Injil bisa diperkuat di sana. Kita membangun ini agar orang bisa diselamatkan. Mereka kenal Tuhan yang sejati. Kalau ada 1-2 orang, mungkin 10 orang, 100 orang kenal Tuhan. Kami mau melakukan agatosune. Yang taruhannya adalah nyawa, supaya apa? Supaya Injil bisa, yang menyelamatkan itu bisa menjadi kokoh di atas tadi tanah yang dipenuhi dengan kepala-kepala manusia. Jadi saudara-saudara, siap untuk melakukan kebaikan yang agatosune itu, siap? Amin? Biar nggak ngerti dulu, ngomong amin dulu yang kenceng-kenceng. Di sisi sini saya mau ngajak adik-adik sana. Mau melakukan agatosune? Amin? Amin? Ya, amin dulu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Soal bagaimana mengertinya, entar tinggal dulu di belakang. Biar Roh Kudus yang ada di dalam diri hati kita, itu yang bicara. Oke, nah saya skip dulu ini, kita masuk di dalam bagian pengajaran firman Tuhan. Oke, slide yang berikutnya. Agatosune saya baca, ini bukan tulisan saya tetapi saya copy dari Gereja Reformed. Agatosune berarti kebaikan yang mengandung unsur memperbaiki dan mendisiplin agar orang lain lebih baik. Ya, menurut William Barclay, salah satu penulis Kristen, agatosune berarti kebaikan dalam pengertian yang luas, yaitu kebajikan yang tersedia dalam segala perkara. Di dalamnya terkandung unsur marah dan disiplin. Oke, tindakan kasih yang tidak mengandung disiplin tidak akan menghasilkan kebaikan. Tindakan kasih yang tidak mengandung disiplin tidak akan menghasilkan kebaikan. Sampai di sini ada bandingkan dengan Matius 21 ayat 12 dan 13, nggak usah dibuka. Saya kasih tahu saja ayat itu ayat apa, bagaimana bunyinya. Satu hari Tuhan Yesus datang ke bait suci dan dia lihat orang berdagang di pelatarannya. Ya, kita semua tahu akhirnya Tuhan Yesus marah dan kemudian membongkar bangkirkan semua
gerobak-gerobaknya mungkin atau lapak-lapaknya supaya jangan mereka berjualan di situ. Dan ketika itu digambarkan, itulah sebenarnya agatosune dalam wujud yang real. Jadi ngajarin orang itu levelnya bisa sampai ada rasa marahnya. Untuk apa? Disiplinnya bisa jalan. Saya kasih contoh yang paling real. Kami bangun bandaranya, kami buat bandaranya jalan. Balik lagi coba dengan gambar yang tadi. Lagi, yang satu lagi. Kami bangun bandaranya. Tetapi mereka, orang-orang yang ada di kampung ini, mereka punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mereka harus merawat bandaranya. Mereka harus membersihkan, menjauhkan dari babi-babi hutan. Membuat landasan itu selalu baik supaya bisa dilandasi. Saudara, ini bukan landasan yang dibuat daripada aspal atau semen. Bukan. Ini landasan tanah. Dan hanya high qualification or high quality pilot yang bisa landing di ketinggian 8.000 kaki dengan kemiringan sekitar 3 derajat seperti ini. Dan saudara bisa bayangkan elevasinya seperti itu. Saya nggak jago matematika, tapi cukup lihat aja bagaimana saudara bisa celaka kalau nggak benar. Dan oleh karena itu, orang di kampung ini itu harus bertanggung jawab merawat tempat ini. Dan itulah agatosune. Ketika mereka tidak merawat, maka kami akan dengan segera bilang, kami tidak akan masuk untuk melayani kalian yang ada di tempat itu. Itu agatosune. Keras, keras. Sekali kamu membakar sesuatu di atas lapangan terbang, berarti kamu sedang menghancurkan sesuatu yang Tuhan berikan. Dan untuk membuat orang belajar, maka kami akan bilang sama mereka, kami nggak akan terbang di situ sampai kalian bertobat dalam tanda kutip dengan cara membersihkan semua tempat yang ada. Oke, lanjut ke next slide. Oke, kita baca sama-sama dari Kolose 1 ayat 10. Ini agatosune dalam ayat ini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala agatosune atau pekerjaan yang baik di teks kita, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim. Jadi buah roh agatosune itu adalah kamu memberi buah. Kita memberi buah, ada sesuatu yang kita hasilkan. Ada kebaikan, ada perbuatan yang baik ya. Tadi sune itu artinya karakternya. Jadi kebaikannya itu ada bentuk dalam karakter yang kualitasnya adalah mendidik dan menyelamatkan. Memberi buah dalam segala agatosune dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim. Ini pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Ini buah yang Tuhan inginkan pertama-tama. Saudara-saudara, apakah hari-hari ini kita bertumbuh mengenal Tuhan dalam pengetahuan yang benar? Apakah kita mengambil waktu untuk belajar sehingga kita bisa berbuat kebaikan, sehingga kebaikan yang adalah rasa dari buah roh yang ada di dalam diri kita itu semakin kentara. Nah, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bilang sama teman-teman kita di kiri kanan, berbuah ya dalam pekerjaan baik. Lanjut. Ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk melakukan setiap agatosune, setiap perbuatan baik. Jadi kita diajar, kita dididik. Kita ada di gereja, setiap hari kita diajar, kita dididik, kita belajar firman Tuhan supaya apa? Supaya kita diperlengkapi untuk berbuat di dalam perbuatan agatosune, perbuatan baik yang kita lakukan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi buat orang Kristen, ketika saudara sudah punya Roh Kudus dan ada buah roh di dalam diri kita, maka buah yang rasanya perlu juga terlihat adalah buah kebaikan.
Ya, adalah rasa kebaikan itu. Kita bisa tunjukkan kebaikan yang ilahi, kebaikan yang datang daripada surga, yang berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi hari ini kalau kita pulang nantinya, setelah kita kembali daripada ibadah, kita bilang kita punya satu komitmen di dalam hati kita, bahwa saya mau menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Saya mau melakukan kebaikan-kebaikan karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri saya. Tapi Kak, gue masih kayak begini. Tenang saudara-saudara ya. Ini adalah proses. Rasa ini akan bertumbuh. 9 rasa ini harus nyata. Harus kelihatan di dalam diri kita. Nggak terjadi dalam satu malam. Kita diproses. Ada yang diproses sabarnya. Ada yang diproses kelemah lembutannya. Ada yang diproses kasihnya kepada Tuhan. Mungkin saya ulas sedikit tentang 9 rasa buah roh ini ya. Mungkin ada banyak orang yang sabar, panjang sabar. Tetapi sama Tuhan ogah-ogahan untuk melayani. Saudara lagi diproses dengan Tuhan. Atau kadang-kadang suka protes sama Tuhan, suka ngeluh sama Tuhan. Berarti kasih sama Tuhan sedang diproses. Lalu ada orang yang kasihnya sama Tuhan bernyala-nyala. Tetapi di rumah kepada anak-anaknya nggak punya lemah lembutnya. Gak kelihatan. Kalau ditanya mengasihi Tuhan, yes. Mengasihi Tuhan, yes. Bahkan rela mati. Tetapi balik ke rumah sama pembantunya, sama karyawannya, kasarnya minta ampun. Gak ada kelemah lembutannya. Saudara, kalau saudara tahu sebagai orang Kristen, rasa itu, karakter itu harus bertumbuh, maka saudara sedang ada di dalam proses itu. 9 rasa yang ada dalam satu buah roh itu akan bertumbuh. Dan saudara harus bilang sama Tuhan, saya mau untuk tumbuh di dalamnya. Termasuk dalam hal kebaikan. Lanjut. Oke, saudara bisa lihat ini dulu ya. Ini bagian akhir daripada sharing saya, saudara-saudara. Sekolah adalah tempat orang dididik. Semua kita pernah bersekolah, kita dididik dan diajar. Kalau hari ini saudara bisa membaca dan menulis, itu karena pernah bersekolah, ya. Pernah masuk sekolah, bahkan sampai kuliah. Maka saudara mengalami didikan juga di sekolah. Zaman saya ketika saya sekolah, kalau kami nakal, kami masih dipukulin pantatnya. Kami masih dijewer kupingnya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak boleh lagi ya. Karena nanti ada kekerasan, nanti dilaporin ke Komnas anak-anak gitu ya. Tetapi didikan dari dulu sampai sekarang dibutuhkan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang terdidik itu mereka bisa hidup lebih baik lagi. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, saya mau bercerita tentang di gereja ini, kebaikan. Saya nggak meminta saudara untuk sendirian di dalam berbicara tentang kebaikan. Tetapi kalau saudara ada di gereja ini dan saudara berkata, Tuhan saya mau melakukan kebaikan. Saya mau lakukan perbuatan agatosune itu. Saya mau ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan supaya kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada saya itu bisa saya tunjukkan kepada orang lain. Maka saya bilang kepada saudara-saudara, gak perlu jauh-jauh perginya saudara-saudara. Gak perlu susah-susah nyarinya. Di tengah-tengah kita ada agatosune yang sedang kita kerjakan. Apa itu? Kita punya sekolah tunas anak bangsa. Kita punya materi pengajaran sekolah tunas anak bangsa. Yang kita targetkan adalah supaya orang tidak hanya terdidik saja, tetapi dia juga bisa terselamatkan. Amin. Saudara, ketika saudara dengar apa sih kok ada gereja ini punya sekolah ya? Ada banyak orang di sana tempat-tempat mereka punya sekolah. Banyak. Sekolah ada di mana-mana. Dari yang gratis sampai bayar, yang sampai bayar sampai mahal saudara-saudara. Lalu apa yang membedakan dengan visi yang kita punya di dalam sekolah tunas anak bangsa? Saudara mungkin malas ketika terima Google Form untuk isi mengenai bagaimana kita bisa berdonasi untuk sekolah tunas anak bangsa ini. Tetapi saya akan menjelaskan apa yang Tuhan taruhkan di dalam diri kita, di dalam gereja ini, di dalam jemaat ini untuk bisa menunjukkan rasa yang sangat luar biasa dari kebaikan, dari agatosune itu yang adalah bagian daripada buah roh. Kalau saudara masih bertanya-tanya, why do we do that? Udah banyak sekolah.
udah banyak tempat belajar. Bahkan banyak mungkin yang skeptis. Saya harap di sini nggak ada yang skeptis ya. Skeptis biasanya terjadi karena dia nggak tahu visi misinya. Tetapi kalau saudara ada di dalam sebuah jemaat dan ada sebuah visi yang harus dikerjakan, kita perlu membuka hati. Hari ini saya ingin membuka hati saudara dan membuka pengertian saudara. Pay attention supaya saudara mengerti why we do this. Sekolah, kurikulum, buku LKS, Tunas Anak Bangsa itu sedang dikerjakan dan di dalam proses, saudara-saudara. Sudah sering dengar sekolah tunas anak bangsa kita berikan, kita jalankan untuk mereka yang ekonominya terbatas dan mereka yang tinggal mungkin di pinggir-pinggirannya. Meskipun itu bukan fakta yang umum lagi. Ekonomi terbatas ukurannya berbeda. Tetapi kita punya goal. Kalau sekarang sekolahnya hanya 2, tetapi kita punya goal yang kita lihat dalam jangka panjang. Goal jangka panjang itu apa? Saya balik lagi tentang cerita di Papua, ya. Saya balik lagi tentang cerita di Papua. Di Papua, saudara-saudara, saudara tahu di sana ada banyak gereja-gereja, dari yang kecil sampai yang besar. Salah satu sinode, salah satu kejemaatan yang paling besar di Papua, saudara-saudara, itu adalah gereja jemaatnya, saya nggak perlu sebutkan, itu adalah sekitar 1,3 juta jiwa. Kita ibadahnya di sini hanya sekitar berapa? 50-60. Saudara pernah membayangkan nggak? Mungkin seluruh sinodenya GKRHI orangnya mungkin nggak lebih dari 1.000 orang. Saudara pernah membayangkan nggak? Ada gereja yang total jemaatnya itu 1,3 juta orang. Banyak banget. Gedung gerejanya di seluruh tanah Papua dari Raja Ampat sampai Merauke. Kalau saudara peta buta ya, geografi, Raja Ampat itu ada di ujung paling utara. Kalau ditarik dari lurus panjangnya panjang banget sampai ke Merauke. Tapi sinode ini nggak punya taman kanak-kanak, saudara. Dan saudara bisa membayangkan demografi daripada gereja ini itu hampir sekitar 70% adalah anak-anak dan orang remaja. Anak-anak remaja, anak-anak tingkat sekolah TK, SD, dan remaja SMP. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Kalau hari-hari ini kita tahu bahwa roh jahat itu mengikat pikiran-pikiran saudara-saudara kita yang ada di tanah, yang ada di sana. Itu karena apa? Karena kebanyakan anak-anak ini tumbuh dan besar bukan di dalam lingkupan pengajaran kitab suci. Mereka tidak terdidik di dalam kitab suci karena nggak ada guru-guru yang berani tinggal di sana. Nggak ada orang-orang yang berani memberikan dirinya. Guru digaji banyak uangnya, nggak mau tinggal di pedalaman-pedalaman. Dokter digaji nggak mau tinggal di pedalaman-pedalaman. Banyak orang digaji, uang diberikan pemerintah, tetapi nggak ada yang tinggal di sana, saudara-saudara. Karena takut. Dan itu adalah kutuk. Itu adalah kutuk yang harus dipatahkan. Kalau ada roh-roh jahat yang mengikat, ya. Kalau ada roh-roh jahat yang mengikat seluruh tanah Papua ini, saudara-saudara. Dengan ketakutan, dengan roh pembunuhan, dengan roh balas dendam. Mungkin Tuhan inginkan, ini saya katakan mungkin ya. Mungkin Tuhan inginkan agar saudara dan saya ambil bagian di dalam merebut kembali generasi mudanya. Agar saudara dan saya merebut lagi, untuk berani merebut berjalan. Merebut tempat ini. Saya diundang oleh sinode yang jemaatnya 1,3 juta orang ini. Mereka meminta untuk bisa terbang dengan helikopter kami. Saudara bisa melihat relasinya sekarang ya. Kami punya helikopter, kami bisa menerbangkan orang-orang sampai ke pedalaman. Kami bisa menjemput orang sampai di pedalaman-pedalaman yang paling susah sekalipun. Asal ada landasannya, kita bisa turun. Ada asal tempat untuk mendarat seluas ini, kita bisa turun. Nah, yang terjadi adalah banyak anak-anak, banyak gereja, banyak orang-orang di sana sibuk tetapi tidak memperhatikan anak-anak. Lalu peranan kita di mana? Ketika saya tanya sama mereka, apakah sinode ini punya taman kanak-kanak? Punya taman kanak-kanak yang dibangun sendiri-sendiri. Misalnya gereja yang di Merauke punya taman kanak-kanak sendiri. Gereja yang di Jayapura punya taman kanak-kanak sendiri. Gereja yang ada di Timika punya taman kanak-kanak sendiri. Gereja yang ada di Raja Ampat punya taman kanak-kanak sendiri. Tetapi tidak di dalam satu basis kurikulum dan pengajaran yang
terstruktur atau materi yang terstruktur yang bisa mengarahkan anak-anak itu kepada kemampuan yang ingin kita capai. Bayangkan sinode, kumpulan gereja, organisasi yang sangat besar dengan jumlah anak-anak dan remajanya mencapai 70%, itu nggak terpikir bikin taman kanak-kanak yang holistik, yang menyeluruh. Kalau mereka memanggil kami untuk melayani jemaat-jemaat yang ada di sana, kalau Tuhan, ini yang sering saya bilang sama teman-teman pengurus di gereja ini. Kalau saya hari ini masih seorang direktur untuk Helifida, maka saya bisa membuat deal. Kalau kita masuk ke tempat-tempat yang terpencil itu, maka kita mau agar anak-anak yang ada di tempat itu, mereka dididik agar mereka bisa membaca, supaya mereka bisa membaca firman Tuhan dari mereka masih kanak-kanak. Nggak perlu nunggu lama-lama, ada misionaris yang menerjemahkan Alkitab. Tetapi hari-hari ini lawan kita bukan orang yang beragama M aja, bukan. Ya, bukan spirit yang dibawa hanya oleh yang beragama M ini, bukan saudara-saudara. Saya mau kasih tahu, lawan kita di akhir-akhir ini adalah pembangunan yang berjalan dengan begitu cepat, sehingga seluruh informasi yang masuk ke sana, anak-anak bisa megang gadgetnya, mereka bisa lihat semua hal-hal dan mereka pakai untuk melawan firman Tuhan, melawan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh gereja. Jadi lawan kita banyak saudara-saudara. Dan kalau kita tidak ambil bagian dari fight ya, berbuat kebaikan agathosune tadi ya, kebaikan yang mendidik dan menyelamatkan itu, nggak kita lakukan, nggak kita committed. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai jemaat? Saya bilang, kalau kita menyelesaikan sesuatu, saya kasih tunjuk dulu sesuatu yang sederhana, yang tidak dimiliki oleh gereja yang 1,3 juta jemaatnya itu. Dan apa yang dimiliki oleh Tunas Anak Bangsa, ini yang kita miliki. Kita punya buku ajar ini satu nih. Buku tema, ada bahasa Inggrisnya, ada bermain sambil berhitung, ada budi pekerti, ada membaca dan menulis. Febri bisa zoom ini ya, dikit sebentar. Tadi firman Tuhan di dalam 2 Korintus bilang ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bisa mengajar, mendidik, membetulkan semua hal-hal yang jahat. Dan oleh karena itu nggak perlu tunggu lama-lama. Kapan orang bisa membaca firman Tuhan sendiri? Kapan orang nggak perlu nunggu-nunggu lagi? Oh, nanti kalau dia udah besar baru dia diajar firman Tuhan. Saudara, anak-anak yang di Papua dari hutan dia turun ke kota, yang diajar bukan firman Tuhan, saudara. Yang diajar bukan kebenaran firman Tuhan, dia nyampe di sana, yang diajar dia disuruh pakai mabok, pakai lem. Yang diajar untuk benci orang lain. Yang diajar untuk tidak mengasihi orang lain. Karena apa? Karena dari rumahnya, dari pedalaman sana, anak-anak itu nggak mengenal Tuhan sedari dini. Bagaimana kita meng-cut hal itu? Bagaimana supaya itu bisa di-cut? Maka kita harus masuk lewat pendidikan, saudara-saudara. Kebaikan yang kita akan lakukan bersama-sama atau yang sedang kita kerjakan bersama-sama itu adalah kita mengerjakan hal yang ini, yang saya berdoa agar ketika ini semua selesai, kita bisa bilang, saya bisa datang kepada pemimpin gereja yang punya 1,3 jemaat itu untuk berkata, bisa nggak kita buka sekolah Tunas Anak Bangsa di dalam kejemaatan, di dalam sinode kalian? Bisakah kalian ketika ini dibuka mau jadi guru-guru untuk pergi mengajar, memberikan diri untuk mengajar mereka? Kita udah punya Dokter Gaby di sini ya. Nanti kalau saudara sakit, biarlah Dokter Gaby diterbangkan dan papanya berdoa siang dan malam agar Dokter Gaby-nya sehat gitu ya. Tetapi bagaimana supaya anak-anak ini kenal Tuhan? Bagaimana anak-anak ini tidak datang ke kota-kota besar yang ada di Papua sana supaya dan kemudian terhilang? Maka kita perlu mengambil bagian. Serangan angkatan udaranya datang dengan helikopter, bukan ditembak pakai peluru beneran, tetapi biar kita berdoa agar tempat itu bisa kita doakan, agar firman Tuhan diturunkan dengan nubuatan-nubuatan atas tempat itu.
Saudara, jarang ada orang yang punya helikopter untuk bisa terbang di sekeliling Papua. Tetapi kita, jemaat di sini, yang tempatnya masih ngontrak. Tenang saudara-saudara, Tuhan gak melihat ini. Kualitas apa, karakter apa yang kita punya, Tuhan bisa pakai saudara-saudara. Kalau satu kali saudara bilang, Tuhan saya mau menjadi pendoa syafaat, agar saya berdoa bagi pendidikan di seluruh Papua. Saya mau. Dan saudara, kalau saudara serius, kita bisa melakukan itu. Dan satu hal, kalau mereka membaca firman Tuhan sejak mereka kanak-kanak, kita berdoa agar mereka percaya pada Yesus Tuhan yang Raja segala Raja, sumber damai sejahtera itu. Ketakutan itu bisa diangkat dari diri mereka. Mereka takut untuk dibunuh oleh aparat Indonesia. Mereka takut untuk tahu bahwa ada kasih yang sangat besar. So we are fighting fears. Tetapi kita harus fighting fears itu dengan goodness, dengan kebaikan. Dan kalau hari-hari ini ada di antara kita yang menganggap remeh apa yang kita kerjakan di dalam sekolah tunas anak bangsa, saya bisa bilang saudara bertobat. Kalau saudara punya ketidakpedulian atas visi ini, saudara harus bertobat. Mungkin saudara belum tahu, tetapi hari ini kalau saudara tahu apa goal terpanjang daripada kita, untuk kita bisa melakukan ini, saudara perlu minta sama Tuhan agar agatosune ini tumbuh di dalam hati saudara, buahnya enak, buahnya lezat. Tapi sebelum kita lakukan itu sampai ke Papua saudara-saudara, sebelum kita melihat ada anak-anak yang bisa, yang kita rekam 20 tahun dari sekarang atau 5 tahun dari sekarang, mereka membaca Alkitab dan mereka percaya sama Yesus, maka yang perlu dilakukan oleh kita, yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Yesus adalah berdoa. Ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Boleh ditunjukkan? Pertama, berdoa. Ya. Berdoa, jangan skeptis, jangan menganggap remeh apa yang disampaikan pemimpin dari depan. Itu cuma salah satu program. Itu cuma buat nambah-nambah. Bertobat saudara. Kalau saudara ada di dalam rumah Tuhan, kalau kita ada di dalam rumah Tuhan dan mendengarkan pemberitahuan dari hamba Tuhan yang benar-benar takut dan percaya akan Tuhan. Saya percaya pendeta saya, ya, gembala sidang saya adalah hamba Tuhan yang benar-benar takut dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu, visinya mudah nggak? Enggak mudah, saudara-saudara. Visinya bisa diwujudkan, bisa, tapi banyak tantangannya. But it comes from the Lord. Kalau itu datang daripada Tuhan, maka nggak perlu ada fears, nggak perlu ada ketakutan, karena ada kasih karunia dan anugerah yang turun buat kita. Dan oleh karena itu, berdoa. Kalau saudara mampunya cuma berdoa, kita berdoa buat sama Tuhan. Berdoa bisa datang di kelompok sini, tetapi di sepanjang jalan saudara teringat, sekolah TAB kita lagi butuh untuk pengembangan, kita lagi mengerjakan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu. Itu adalah apa? Untuk targetnya kita bisa melihat. Paling tidak ada 1 juta. Nggak usah 1 juta, saya bilang sama Tuhan, Tuhan gua minta paling nggak ada 30 sekolah dibangun di Papua dengan menggunakan buku ini. Saya minta 30 Tuhan, saya nggak minta 100, saya nggak minta 400, saya minta 30 Tuhan. Agar mereka membuka hati, mereka bisa membukakan materi ini. Saya bercanda dengan Cassandra. Cassandra, kalau ini goal di Papua, kakak nggak perlu bayar mahal-mahal untuk mandi-mandi air laut di Raja Ampat, saudara. You dream of Raja Ampat, kerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara berenang di Raja Ampat, not because of your money, but because you are blessed. Bukan karena banyak uang ke Raja Ampat, tetapi karena saudara diberkati dan diurapi untuk datang membawa kabar baik. Saudara ingin pergi kemana-mana ke tempat di Indonesia, bilang sama Tuhan, Tuhan saya I will take part, saya akan ambil bagian di dalam kebaikan agar sekolah tunas anak bangsa ini bisa dikerjakan di seluruh Indonesia. Bukan untuk kemuliaan saya, not for my glory, but for your glory. Untuk kemuliaan Tuhan. Mungkinkah terjadi? Mungkin. Saudara, ada hal-hal yang kecil yang kita kerjakan karena Tuhan tahu. Hal-hal itu nggak mungkin dikerjakan orang di luar sana. Hanya orang yang Tuhan pilih. Hari ini kita dipilih sejak beberapa tahun lalu untuk mengerjakan agatosune. Kebaikan yang levelnya naik. Mendidik dan menyelamatkan. Dimulai dari apa? Komitmen kita untuk berdoa bagi sekolah kita. Yang kedua, semua orang bisa berdoa. Yang kedua, daya. Semua orang bisa melayani.
Kak, kalau seandainya sekolah kita ini diterima di Papua, diterima di Sulawesi, diterima di mana-mana. Karena apa? Karena banyak orang, saya kasih tahu dulu ya. Ada banyak sekolah terkenal. Saudara bisa sebut dari yang Kristen sampai enggak Kristen. Kalau mereka mau masuk ke suatu tempat, yang ditanyakan adalah, yang dilihat adalah apanya? Adalah kamu mampu bayar apa enggak. Kalau hari ini ada banyak sekolah, saudara bisa periksa di Google. Cek di Google. Ada banyak sekolah yang datang. Bahkan dengan ada kata-kata pelita, ada kata-kata harapan, ada kata-kata lentera, ada semua kata-kata yang berbau Kristen. Dan segala macam masuk ke sana, biayanya nggak murah saudara-saudara. Nggak ada yang merelakan kurikulum dan bukunya untuk dipakai tanpa harus membayar. What is our vision? Sebagai gereja Tuhan yang ada di sini. Kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan yang mencukupkan dananya supaya orang-orang bisa pakai ini tanpa harus ribet-ribet ada birokrasi, harus bayar A, B, C, D, E, F, dan G. Because we are not fighting money, we are fighting spirits. Kalau terlambat, kita kehilangan generasi yang luar biasa dan kita akan sangat menyesal. Dan oleh karena itu, kalau ini bisa terjadi, saya tantang saudara, mungkin ada yang belum siap, tapi saya mau nanya ya. Kalau ini terjadi, kita butuh trainer-trainer untuk ngajarin gunain buku ini, untuk ngajarin bagaimana materi ini bisa dipakai. Saudara siap mengerjakan yang besar? Nggak apa-apa, nggak jawab hari ini siap Tuhan. Nggak apa-apa. But I pray bahwa semua orang tahu, kalau Tuhan bilang semua siap, maka ini nggak lama akan berjalan saudara-saudara. Yang terakhir, dana. Banyak orang merasa begini, dana itu hal yang paling utama. Betul, tentu saja kita butuh dana untuk pelayanan. Tetapi Tuhan mengerjakan mujizat. Pernah saya saringkan di sini, mujizat itu dimulai dari sesuatu yang ada, yang real, dan Tuhan kerjakan mujizatnya, kemudian menjadi berlipat kali ganda. Contohnya apa? Ketika ada air menjadi anggur, ada perantaranya, ada materinya. Mujizat itu nggak terjadi, boom, muncul. Enggak. Tuhan gak mengerjakan mujizat seperti itu. Mujizat itu dimulai dari sesuatu yang real, yang diserahkan sama Tuhan. Bahkan air yang sebagian besar nggak punya arti bagi manusia. Oke? Ini bagaimana kita melihat soal uang. Bahkan air, ya, ingat air doang yang disuruh Maria sama pelayan-pelayan itu masukkan ke dalam buli-buli itu. Air saja air. You can get water anywhere. Kamu bisa dapat air di mana saja. Air saja taruh di dalam buli-buli. Kalau Tuhan bekerja, air menjadi anggur yang rasanya lezat luar biasa. Amin. Tapi dimulai dari apa? Ada orang yang memberi. Sekarang kita tanya, kalau kita mau melihat sekolah tunas anak bangsa, bagian daripada Agathos Sune kita bekerja sampai ke Papua, sampai ke seluruh pojok-pojok Indonesia, maka satu hal yang kita perlu lakukan, jangan takut untuk menaruh uang saudara di dalam proyek yang kita kerjakan ini. Ini dari Tuhan, pasti dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, kita nggak kuat mengerjakan ini. Tetapi ketakutan kita yang membuat kita bahkan takut ngasih 50.000 saja. Saya mau bicara pada level bagaimana ketakutan kita mempertahankan hak kita tentang uang. Kita takut memberi 50.000 setiap bulan. Kita takut memberi 100.000 setiap bulan untuk Agathos Sune. Kebaikan yang mendidik dan menyelamatkan. Tetapi kita nggak pernah takut untuk ngabisin uang 100.000 untuk makan di luar. Untuk jajan di Alfamart. Maaf, saya jajannya di Indomaret. Jadi saya bersebutan untuk jajan di Alfamart. Saya fans garis keras daripada Indomaret. Untuk ngopi di mana? Saya juga ngopi saudara-saudara. Untuk hal-hal yang kita tahu menyenangkan perut, pikiran kita dan semuanya. We did it. Kita lakukan. Tetapi untuk 100.000. Berapa banyak yang di sini ngantri untuk beli tiket apa? Coldplay. Bukan cosplay, Kak. Cosplay itu yang dandan-dandan. Saya menangis, saudara-saudara. Saya sedih betapa banyak orang yang rela menghabiskan jutaan ticketing war for that thing. Yang gak punya dampak apa-apa ke dalam kekekalan.
Harusnya saudara malu jadi orang Kristen. Harusnya kita malu jadi orang Kristen. Kalau itu yang ada dalam pikiran kita. Dan kita nggak melakukan agathos sune ini. Malu saudara-saudara, malu. Dan kita bersalah di hadapan Tuhan untuk apa yang nggak kita kerjakan for a simple thing. Untuk mengoperasikan helikopter itu saudara-saudara, 1 jam terbang itu biayanya sampai 28 juta rupiah. Tapi kami di Helivida, saya ingin mentransfer roh supaya jangan takut saudara-saudara. Ya, di kami di Helivida, kami percaya bahwa Tuhan yang menyukupkan. Tuhan yang adalah supply. Kami nggak jualan tiket, nggak ada jualan tiket. Hei, kamu mau naik helikopter, kamu harus bayar. Nggak bayar, gratis. Kalau kamu sakit, kita jemput. Kalau kamu kecelakaan, kita jemput. Kalian cuma perlu menyumbangkan kalau kalian mau menyumbangkan untuk penerbangan-penerbangan khusus. Tetapi Tuhan yang mencukupkan. Kalau ada lembaga yang dicukupkan oleh Tuhan, bisa menerbangkan 1 jam penerbangan 28 juta rupiah. Masa Tuhan tutup tangan, tutup mata buat kita untuk pekerjaan yang lainnya agar anak-anak itu bisa dididik. Maka jangan takut, dimulai dari apa? Berani mengatakan, this is not my money, this is God's money, I'm managing it. Kalau saudara belum mengisi form itu untuk sumbangan, ya, mari saudara, hari ini saya ajak saudara bertobat. Bertobat dari skeptis, bertobat dari nggak peduli dengan apa yang disampaikan dari mimbar sini. Bertobat agar saudara tahu, it is more important than all the things behind. Itulah agathos sune, buah roh, karakter roh yang harus muncul di dalam diri kita. Tanpa takut beri. Tanpa takut gak merasa kehilangan. Tanpa takut bilang sama Tuhan, Tuhan aku taruhkan mungkin 50.000 saja. Supaya apa? Supaya satu saat kelak. Anak-anak di Papua, anak-anak di Sulawesi, anak-anak di Kalimantan percaya dan kenal Tuhan dan dilepaskan dari roh-roh ketakutan. Saya tutup dengan kesaksian ini. Kami kerjasama dengan Yayasan Abalov di Sulawesi Tengah. Di salah satu suku yang ada di Sulawesi Tengah. Kami menerbangkan mereka untuk membawa material sekolah. Mereka mulai dari sekolah di pedalaman itu ya. Di pedalaman itu mereka dari mulai sekolah gubuk-gubuk. Atapnya cuman atap-atap daripada daun-daun. Gubuk dari bambu semuanya. Mereka mulai dari seperti itu. Mereka rela berkorban untuk datang masuk ke situ. Membangun sekolah. Mengutus guru-guru mereka, misionaris mereka untuk tinggal di pedalaman itu bertahun-tahun. Tetapi tahun ini, bulan ini, kemarin saya dari Palu. Bulan ini saya bicara dengan salah satu penghubung yang ada di sana. Mereka bilang di salah satu sekolah yang sedang mereka bangun, apa yang terjadi? Ada 30 pasang orang suku yang ada di Sulawesi Tengah. 30 pasang berarti ada 60 orang. Plus dengan anak-anak dan keluarganya mau datang untuk diberikan pemberkatan nikah di dalam kekristenan. Mereka percaya kepada Yesus yang dibawa untuk diberitakan di tempat itu. Dan apa yang terjadi? Saudara menuai dan menuai akibat dari kebaikan itu. Saudara mau menuai di dalam kebaikan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ngos-ngosan juga bicaranya panjang ya. Tarik napas dulu saudara. Saya tahu saudara mengasihi Tuhan. Saya tahu saudara mengasihi Tuhan. Saya nggak punya keraguan bahwa saudara tidak mengasihi Tuhan. Enggak. Saudara mengasihi Tuhan, saudara cinta Tuhan. Dan kalau saudara ditanya cinta sesama, saya cinta sesama Tuhan. Saya mau lihat orang lain diberkati. Saya cuma mengajak kita untuk berpindah garis. Di sini ada warna yang berbeda sedikit. Saya cuma mengajak kita maju satu garis, untuk berani berkorban, memberi.
saya undang tim praise and worship bisa maju. Untuk berani berkorban memberi. Taruhkan pemberian kita seperti air yang ditaruh di dalam buli-buli itu. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, air yang ditaruh di dalam buli-buli itu menjadi anggur yang manis. Hari ini, buli-buli sudah disiapkan. Dan seterusnya buli-buli masih disiapkan. Masukkan saudara-saudara. Taruhkan. Bang, saya nggak punya banyak, 10.000, nggak apa-apa, taruhkan. Kita nggak bicara tentang jumlah yang banyak, kita bicara tentang kasih karunia Tuhan di dalam pemberian yang kita berikan. Taruhkan. Saya percaya, salah satu hal yang belum membuat kita maju sampai ke garis berikutnya karena Tuhan masih menunggu kita hal ini. Tetapi lenteranya, apinya belum pindah, kaki diannya belum pindah, kaki diannya masih ada di sini. Saya belum mendengar di tempat lain ditawarkan untuk sekolahnya dibuka dengan materi mereka. Belum. Kaki dian, panggilannya masih ada di kita. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk memberi. Memberi. Bang, di rumah kurang, nasi kurang, janda di Sarfat melakukan itu semuanya. Nanti kalau kami kasih akan mati Tuhan. Tetapi kita nggak akan mati sebelum waktunya Tuhan. Oleh karena itu memberi bukan hal yang bisa kita bilang saya akan mati kalau saya memberi. Tuhan mengajak kita punya hati. Minggu lalu kita sudah diajarkan tentang apa yang disebut dengan kemurahan hati. Hari ini kita lakukan dalam kebaikan yang agathos sune. Saudara berdoa dari yang muda, dari yang remaja. Bilang Tuhan saya komit hari ini. Respon firman Tuhan agathos sune yang saya dengar kebaikan itu saya mau wujudkan di dalam tindakan. Tindakannya nyata saudara-saudara. Saudara mau untuk bisa membagi bagian di dalam panggilan Tuhan agar Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau saudara ingin bicara dengan saya atau dengan Kak Odi, dengan Ibu Odi untuk bagaimana bisa menjadi bagian dalam menolong, kita bisa bicara. Hari ini di lain waktu kita punya waktu. Tapi hari ini saya mau ngajak. Kalau saudara yang dijamah oleh Tuhan. Dan bilang sama Tuhan. Tuhan saya mau melakukan kebaikan agathos sune itu. Saya mau supaya sekolah tunas anak bangsa menjadi berkat sampai gereja-gereja di Papua yang saya nggak lihat itu. Sampai ke anak-anak di Papua yang saya nggak lihat itu. Sampai anak-anak di Sulawesi, di Maluku, di pulau-pulau terpencil yang ada di Ambon masih banyak yang nggak sekolah. Bahkan sampai ke Nusa Tenggara Timur, di ujung-ujung sana, di Kalimantan ada banyak orang. Kita berdoa agar sekolah ini bisa jadi berkat karena kita tidak mencari uang. Tidak mencari kemuliaan sendiri atas apa yang sedang kita kerja. Kalau saudara rindu mengerjakan kebaikan hati agathos sune sesuai dengan firman Tuhan, saudara bisa taruh di dada saudara. Dan kita naikkan lagu pujian dengan apa kan ku balas. Nadanya dinaikin satu dari nada yang sudah naik tadi. Haleluya. Taruh tangan saudara di dada saudara, terserah tangan kiri, tangan kanan, yang nyaman saja. Taruh dan mulai bicara sama Tuhan. Bayangkan anak-anak Indonesia diberkati, mereka kenal Tuhan, mereka bisa baca firman Tuhan karena mereka sudah bisa membaca. Sehingga Alkitab anak-anak sederhana mereka bisa baca. Haleluya, haleluya. Mari tinggal di dalam hadirat hadirat Tuhan dan dengar. Saudara kita diselamatkan, ini apa yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
bersyukur padamu. Yes, katakan dengan apa kan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Yes, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang ada dengan apa? Dengan apakah? Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah Yesus. Oh, ku bersyukur, banyak. Yes, dengan apa? Haleluya. Ini kami Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, amin. Selamanya. Tenangkan hati kita yang menaruh tangan di dadanya. Bapak, aku berdoa bagi saudara-saudara sepelayananku Tuhan. Ku berdoa bagi rekan-rekan sepelayananku Tuhan. Aku berdoa bagi gereja kami Tuhan. Agar kami melakukan agathos sune ini ya Tuhan. Agar rasa karakter dari buah roh agathos sune ini menjadi sangat nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengerjakan pendidikan sekolah bagi orang-orang lain agar mereka tidak hanya dididik saja. Mereka tidak hanya pintar membaca, menulis, berhitung, tetapi mereka akan memiliki kesempatan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Diselamatkan, diberikan hidup yang berlimpah-limpah, penuh kelimpahan di dalam Tuhan. Dilepaskan daripada kutuk, dilepaskan daripada ketakutan ya Tuhan. Karena kami Tuhan, orang yang kecil-kecil ini mau melakukan pekerjaan yang besar yang diberikan oleh Tuhan bagi kami. Di dada kami taruh tangan kami. Kalau itu uang 10.000, 20.000, 30.000, Tuhan bilang kami taruhkan di tangan Tuhan, kami taruh itu Tuhan. Hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kami betapa kami rindu Tuhan dimuliakan. Biarlah hari ini kami tahu kami gak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tetapi paling tidak kami ingin menunjukkan kebaikan yang sudah kami alami ini kepada orang lain. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang baik, penuh kasih karunia. Berkati setiap pekerjaan, anak-anak muda, orang tua yang bekerja, agar kami bisa memberi tanpa takut, kami memberi dengan sukacita, memberi dengan kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kelimpahan kemakmuran, ketenangan, kedamai sejahteraan ada dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Silakan duduk. Saya undang pendoa syafaat. Tuhan Yesus